Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan ke rumah Allah itu bisa menghapus dosa dan bisa menambah tingginya derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang muslim meninggalkan rumahnya lalu dia melangkahkan kakinya menuju rumah Allah kecuali dia diikutkan oleh para malaikat dengan doa-doanya. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ampuni dia, sayangi dia, dan terimalah taubatnya. Inilah doa malaikat untuk kita mulai dari keluar dari rumah, melangkahkan kaki ke rumah Allah. Doa itu senantiasa diucapkan oleh malaikat selagi hamba itu berada di dalam masjid. Jadi belum keluar, belum pula berhenti, terus pula doa itu untuk dia. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini doa-doa baik itu dapat kita terima, dapat dikabulkan oleh Allah untuk diri kita masing-masing. Ikhwati fillah, berselawat dan bersalam kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok figur yang harus kita tauladani. Beliau diutus oleh Allah menyampaikan sebuah risalah. Risalah itu adalah panduan bagi kehidupan kita yang harus senantiasa kita ikuti, kita tauladani. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita bersama untuk setia berada di atas sunnah beliau sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita semua mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kita berharap juga semoga di hari akhir kelak kita diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita mencoba untuk membaca berbagai masalah-masalah baru, masalah-masalah kontemporer dalam ibadah. Karena sekarang momennya adalah musim haji, maka kita coba melihat masail atau qadaya fiqhiyah al-mu'asirah fi babil hajj. Jadi masalah-masalah kontemporer yang bermunculan dalam ibadah haji. Ibadah haji sebuah ibadah yang sangat mulia, yang merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilihnya. Maka tetamu Allah para haji itu disebut dengan duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang maha pengasih, yang Allah ingin menjamunya sesampainya di sana. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang ketika dimudahkan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, dan mudah-mudahan mereka semua sudah memahami manasik secara baik, karena ibadah berdasarkan ilmu.
Tidak mungkin Allah menerima sebuah ibadah kalau seandainya dikerjakan tidak berdasarkan kepada ilmu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik. Jadi manasik itu ada dalam hadis Nabi, ada dalam bahasa Rasul sendiri. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya manasik haji kalian. Berarti kalau seandainya ada manasik selain yang diajarkan Nabi pasti salah. Apa contohnya? Orang Syiah dia banyak punya manasik yang berbeda. Dipahaminya dengan pemahaman mereka sendiri. Contoh, kan orang haji itu kan tidak boleh menutup kepala. Maka tidak boleh pakai peci. Ini peci haji ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang berhaji. Entah apa, lalu mau peci haji lah sebab padahal orang berhaji sendiri tidak boleh pakai. Kalau dia pakai peci, salah dia, berarti melanggar. Apa kata orang Syiah? Tidak boleh ada apapun di atas kepala. Padahal yang dimaksud oleh para ulama Ahlus Sunnah adalah yang menutup langsung yang nempel di kepala. Orang Syiah bilang tidak boleh ada apapun di atas kepala. Maka mereka tidak mau pakai payung. Karena pakai payung berarti ada sesuatu di atas kepala. Mereka tidak mau masuk tenda karena berarti ada di atas kepala. Bahkan kalau nanti ada yang berangkat haji lalu nampak di situ ada bis-bis yang atasnya dibuka, itu dalamnya pasti Syiah. Karena berarti ada di atas kepala. Atap. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Padahal yang dimaksud adalah tidak boleh menutup kepala sesuatu yang nempel di atas kepala. Jadi ilmu penting. Haji sebagai sebuah ibadah harus berdasarkan kepada ilmu. Dan persoalan-persoalan dalam haji juga berkembang. Masalah-masalah baru atau masalah-masalah kontemporer dalam ibadah haji itu juga sangat banyak sekali. Jangan dikira karena dia adalah sebagai sebuah ibadah lalu luput dari masalah-masalah baru. Enggak. Bukan hanya masalah-masalah baru itu pada muamalah saja. Kalau muamalah jelas dia sangat berkembang sekali. Tapi ibadah haji sekalipun sebagai sebuah ibadah akan ada hal-hal yang juga berkembang. Tapi alhamdulillah para ulama kita sudah memberikan penjelasan terkait dengan itu. Munculnya masalah-masalah dalam ibadah haji sendiri itu sudah ada mulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi berhaji pun sudah ada hal-hal yang muncul. Tapi karena di situ ada Nabi, Nabilah penjawab. Nabilah yang akan menyelesaikan semuanya dan jawabannya pasti. Maka dulu ketika di hari ke-10, pada hari ke-10 banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ke-10 itu kan ada Jumratul Aqabah, ada menyembelih, ada potong rambut, ada tawaf ifadah. Sekarang apakah berurutan atau tidak? Sahabat ketika itu melakukannya dan muncul pertanyaan, ya Rasulullah, saya sudah terlanjur mencukur sebelum saya menyembelih. Kata Rasulullah apa? If'al wala haraj. Ya Rasulullah, saya terlanjur menyembelih sebelum saya melontar jumrah. Kata Rasul, if'al wala haraj. Dalam hadis dikatakan, tidaklah ada satu pertanyaan pun di hari itu. Saya dulukan ini, kemudian ini, saya kerjakan ini dulu, setelahnya itu. Kecuali Rasul mengatakan, if'al wala haraj. Kerjakanlah dan tidak mengapa. Itu tandanya bahwa tidak mesti berurutan. Apakah ifadah harus di hari itu juga? Jawabannya tidak.
Tapi kalau bisa mengerjakan hari itu, tidak apa-apa. Jemaah kita, jemaah Indonesia, biasanya banyak yang memilih ifadahnya nanti setelah selesai urusan di Mina. Jadi 11, 12, 13 mereka meninggalkan Mina pada hari ke-13 atau pada hari ke-12, barulah mereka merancang untuk tawaf ifadah. Bolehkah? Boleh. Ini gambaran dari banyaknya masalah-masalah yang muncul. Karena Nabi banyak menghadapi pertanyaan pada masa itu. Kalau pada masa Rasul saja sudah banyak bermunculan, maka dipastikan juga semakin ke ujung zaman ini, maka akan semakin banyak masalah yang terjadi. Bahkan sampai Mina pun itu perlu diperbaharui. Maka ada istilahnya Mina Jadid. Mina Jadid itu dia tidak Mina, tapi bagian dari Muzdalifah. Nah sekarang ketika ada mabit di Mina, jemaah itu di Mina Jadid. Yang Mina Jadid itu sebenarnya ada Muzdalifah. Jemaah kitanya kali yang merasa khawatir. Sah haji kami ini, benar kami lakukan ini, kan kita masih di Mina, tapi ternyata itu Muzdalifah, tetapi sudah diberikan sama dengan, nah, kan tidak muat, makin banyak. Dulu cuma hitungan ratusan ribu, tapi sekarang bisa 3 juta. Sementara Mina seluas itu juga. Mina tidak bertambah luasnya. Nah sehingga muncullah ide, muncullah fikrah yang disebut dengan untuk membuat Mina Jadid. Para ulama beristihad untuk menentukan. Bolehkah? Boleh. Tapi dibuatkan syaratnya. Antakuna al-khaymah mutasalsilah. Bahwa tenda yang di Mina itu bersambung dengan tenda yang ada di Muzdalifah. Jadi dihukumkan sama dengan ketersambungannya itu. Oleh karena itu tidak mesti ada memunculkan keraguan apakah sah atau tidak, karena itu sudah merupakan ijtihad para ulama. Tidak ada tempat lagi mau diapain, mau dibatasi tetap 100.000, 200.000 tentu tidak akan bisa. 200.000 sekarang jamaah Indonesia aja itu hampir 300.000 hanya Indonesia. Kalau dulu semuanya segitu jumlahnya. Jadi dari Indonesia saja bisa jumlahnya segitu, karena per 1.000 satu. Jadi per 1.000 orang dapat satu. Ketika kita jumlahnya 270 juta, berarti jemaahnya 270.000. Dibagi-bagilah per wilayah, kan per provinsi. Riau dapat segini, Jakarta dapat segini, semua dibagi-bagi. Jadi nggak bisa dibendung semangat orang untuk melaksanakan ibadah haji. Karena tidak bisa dibendung, otomatis solusinya bukan dibendung, tapi solusinya adalah dengan cara-cara yang sudah diistihadkan oleh para ulama. Nah, termasuk lontar jumroh. Dulu lontar jumroh, ya jumroh itu yang dilontar. Jamarat itu tiang, dalam bentuk tiang, ada 3 tiang. Aqabah, ada ula, usta, ada aqabah, ada 3 tiang. Pada masa dulu, tiang itulah tempat orang melontar. Dalam setiap tiang ada lingkaran. Kecuali di Jamratul Aqabah itu hanya setengah lingkaran. Jamratul Aqabah itu jamrah yang paling dekat dengan Makkah. Itu yang dilontar pada hari yang ke-10. 11, 12, ula, usta, Aqabah. Dikarenakan oleh jamaah sudah semakin banyak, maka diperlukanlah untuk dibangun bertingkat. Apakah jamrahnya ikut dibangun? Jadi tiangnya itu ikut dibangun enggak? Enggak, tiangnya seperti apa dulu itulah tiang. Enggak ditambah tingginya tiang itu. Tapi ketika dibangun di lantai 2, lantai 3, ada lantai 3 ya. 2, bahkan katanya mau sampai 5 itu. Karena semakin banyak. Nah, ketika melontar di lantai 2,
Ini enggak lagi nampak tiang yang jamarat yang ada di bawah itu. Tapi ada tembok yang dibangunkan oleh pemerintahan Arab Saudi berdasarkan kesepakatan ulama dunia Islam. Jadi mereka enggak berbuat semaunya aja. Itu diistihadkan oleh para ulama. Diundang para ulama untuk memutuskan. Maka dibangun lantai 2 sehingga orang tidak lagi fokus melontar di lantai bawah. Melontar di lantai bawah dulu sebelum ada bertingkat-bertingkat ternyata banyak musibah yang terjadi. Desak-desakan saat melontar banyak yang terinjak-injak, apalagi jemaah kita Indonesia yang lebih kecil-kecil postur tubuhnya dibanding orang-orang Turki, orang-orang Mesir. Terjadilah musibah dulu tahun berapa itu sehingga banyak yang meninggal. Ada pula usulan-usulan yang nyeleneh dari orang-orang liberal supaya ndak desak-desakan musim haji itu katanya. Buat haji 3 kali setahun. Buat haji 3 kali setahun. Jadi per triwulan atau apakah itu solusi? Enggak. Bukan itu solusi. Karena kalau dibuat pun 3 kali setahun, selain dia tidak bisa diterima usulan itu, belum pasti juga mengurangi jumlah. Karena sekarang antrian udah sampai 25 tahun. Dibuat pun 3 kali setahun, akan sebanyak itu juga. Karena nanti membuat orang akan diikutkan pada bagian itu. Maka tidak mungkin usulan seperti itu dan pasti tidak bisa diterima karena hadis Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu intinya ada pada wukuf di Arafah. Sekarang wukuf di Arafah itu berapa kali dalam setahun? Hari apa wukuf di Arafah? 9 Zulhijjah. Berapa kali 9 Zulhijjah dalam 1 tahun? Kan hanya sekali. Sekarang kalau seandainya triwulan pertama, kapan wukufnya? Triwulan kedua, kapan wukufnya? Maka bukan itu solusinya. Tapi solusinya adalah karena orang ramai, dibangunlah tempat melontar itu bertingkat-tingkat oleh negara Arab Saudi. Supaya jemaah mudah untuk melakukan. Namun persoalannya, ketika melontar di lantai 2, yang dilontar tidak lagi jamarat. Tidak lagi tiang yang itu, tapi sudah ada temboknya. Sekarang pertanyaannya, sahkah lontarannya atau tidak? Namanya lontar jamarat. Sekarang lontar tembok. Gimana coba? Ini bagian dari persoalan-persoalan dalam masalah ibadah haji yang bermunculan dan para ulama sudah memberikan jawaban. Nah, diistihadkanlah oleh mereka. Mereka menyimpulkan bahwa dalam melontar, yang penting dalam melontar bukanlah kenanya tiang. Jadi inti dari melontar tidak kenanya tiang. Karena kalau kenanya tiang berarti lontaran di lantai 2 tidak sah. Karena tidak ada satupun yang kena tiang. Yang kena adalah tembok. Tapi inti dari melontar adalah masuknya batu ke dalam lingkaran. Jadi setiap tiang ini ada lingkaran, melingkar, masuk batu ke dalam lingkaran, berarti dia sah. Kena pun tiang ini, tapi pantulannya batu itu keluar lingkaran, berarti lontaran itu tidak sah. Begitu dihukumkan oleh para ulama. Tapi andaikan masuk dengan cara apapun, tapi masuk. Dulu pernah dicontohkan sama Syekh Singkiti dalam majelisnya. Contohnya begini, ada orang tidak terlalu kuat lontarannya, tapi kena kepala orang. Dari kepala itu masuk dalam lingkaran. As-sah itu kata. Karena intinya masuk. Nah, karena intinya adalah masuk pada lingkaran, sekarang kalau yang dilontar lantai 2, kenalah tembok itu. Dari tembok jatuh ke bawah. Masuk tidak dalam lingkaran? Masuk. Berarti sah tidak lontarannya? Dari sisi inilah dihukumkan oleh para ulama, andaikan pun sampai berapa tingkat dibangun dan batu bisa masuk ke dalam lingkaran, maka berarti lontaran hukumnya tetap sah.
Ini bagian dari masalah. Tawaf itu dulu di lantai dasar. Di samping kita ada Ka'bah langsung. Alasannya sama. Kenapa dibangun Masjidil Haram itu bertingkat-tingkat? Dan setiap kali dibangun, selalu dibangun di situ tempat tawaf. Lantai 4 umpamanya, berarti di atasnya ada tempat tawaf. Sama pertanyaannya seperti yang tadi. Apakah tawaf di lantai 4 itu hukumnya sah atau tidak? Jawabannya sah. Kita tidak perlu khawatir dalam persoalan ini. Para ulama juga memberikan jawaban. Apa jawaban mereka? Setiap kali dibangun bertingkat-tingkat, maka hukumnya tetap sama dengan hukum dasar. Asalkan yang dia kelilingi tetap adalah Ka'bah. Maka tetap saja akan kosong pada bagian tengahnya. Meskipun dibangun bertingkat-tingkat, di tengahnya mesti kosong karena di bawahnya ada Ka'bah. Dari hadis mana mereka pakai untuk menghukumkan boleh? Jadi hukum lapisan itu mengambil hukum dasar. Andaikan sampai berapapun tingkat, tetap hukum dasar. Mereka mengambil dari hadis. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Man saraka shibran minal ardi tawwaqahu Allahu fi unuqihi sab'a aradi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencuri sejengkal tanah, jadi sejengkal tanah yang dia curi, tapi nanti di hari akhirat akan dikalungkan kepadanya 7 lapis sampai ke bawah. Sejengkal ini 7 lapis ke bawah, berarti setiap lapisan mengambil hukum asal. Kan yang dicuri kan sejengkal. Tapi kok yang lapisan sampai 7 lapis itu dibebankan ke dia? Nah, maka berlaku ke bawah, berlaku ke atas. Ini hadis yang dipakai oleh para ulama. Maka ketika sah hukumnya tawaf di lantai pertama, lantai dasarnya, maka tingkatan keberapapun sesudahnya mengambil hukum asal. Karena yang tadi yang dicuri hanya sejengkal pada lapisan atas, tapi yang dibebankan di hari akhirat kelak sampai 7 lapis. Maka tidak mesti lagi ada keraguan. Jangan sampai muncul keraguan-keraguan kita dalam persoalan ini. Hukumnya insya Allah tetaplah sah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ada juga kadang-kadang persoalan yang yang kadang diistihadkan melalui sebuah ayat, tetapi bisa saja ayat itu maksudnya tidak seperti itu. Dan banyak yang mengamalkan karena berdasarkan diambil dari sebuah ayat. Apa contohnya umpamanya? Ada enggak sebelum berangkat kloter itu diazankan? Umpamanya pas kendaraan mau berangkat lalu diazankan. Ada dengar? Di Pekanbaru kalau nggak salah di An-Nur itu diazankan itu setiap kloter yang mau berangkat. Apakah ada sunnahnya? Diambil dari ayat sebenarnya. Apa ayatnya? Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa azzin fin nas bil haji. Azzin apa artinya? Azan. Dan azankanlah orang yang haji. Padahal azin di situ bukanlah maksudnya azan Allahu Akbar itu. Itu ayat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Selesai Nabi Ibrahim membangunkan Ka'bah, bersama Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya dia memanggil manusia. Itulah wa'adzin binnas, serulah manusia.
Atas dasar itu pula kata seruan ini sering kita dengar nih. Apa lu naji lepaknya? Lu nado sorwo lainnya. Sorwo itu kan seruan. Wa adzin finnas. Padahal dia kaya, dia sehat. Tapi belum ada seruan. Wa adzin finnas, panggillah manusia, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dalam sejarah dikatakan naiklah Nabi Ibrahim ke satu tempat yang agak tinggi, wallahu alam apakah ini riwayatnya sahih atau tidak. Naik Nabi Ibrahim ke atas untuk menyeru, diseru oleh Nabi Ibrahim dari tempat yang tinggi, dan Allah sampaikan suara Nabi Ibrahim itu ke telinga-telinga manusia, sehingga mereka mendengarkan seruan itu. Itu ketika Ka'bah sudah selesai dibangun. Maka azin di situ wallahu alam bukanlah maksudnya diazankan, tapi sebahagian ada yang mengazankan, apalagi dengan alasan azan sebelum safar. Kan macam-macam azan itu sekarang. Azan ketika ingin dikuburkan. Ada orang mau dikuburkan tapi diazankan. Apa enggak? Tahu enggak alasannya kenapa? Itu ada kiasnya itu. Kan katanya begini, ketika orang pertama lahir, maka diazankan. Oleh karena itulah ketika dia mati, maka diazankan juga. Karena pas lahir dulu diawali dengan azan. Terlepas dari perbedaan pandangan para fuqaha tentang para ulama hadis tentang hadis mengazankan itu. Karena ada yang mengatakan tidak sampai ke tingkat sahih, tapi Imam Ahmad menyebutnya dalam musnadnya. Sehingga banyak mengambil hukumnya. Sehingga bayi yang lahir maka diazankan. Kalau yang lahir diazankan masih masuk logikanya karena telinga masih bisa mendengar. Sehingga kata pertama yang didengar oleh bayi adalah kata tauhid. Kan itu kata iman. Karena azan itu di dalamnya ada syahadatain, ada tauhid, ada iman. Tapi kalau yang mati diazankan, apakah itu untuk terakhir kali diperdengarkan azan? Kan enggak ya, udah dekat. Nah, maka kadang ada istimbat-istimbat yang sebahagian memakainya, tapi bisa saja yang lain tidak memakainya. Saya enggak tahu yang terjadi di kita seperti apa, wallahu alam. Saya enggak sengaja nyinggung hal yang seperti itu. Tapi kalau seandainya ada nanti orang yang mengazankan ketika berangkat haji yang seperti itu, itulah yang dipakai. Padahal kalau kita tengok bagaimana para ulama-ulama yang lain, ulama-ulama sunnah, tengoklah pendapat-pendapat mazhab, apakah mereka semua sepakat menganjurkan ada azan untuk orang yang akan berangkat ataukah tidak. Maka tentu bisa kita rujuk buku-buku yang ada, tapi biar kita tahu bagaimana atau dari sisi mana mereka mengistimbatkan hukum itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang saya sampaikan tadi sengaja saya sampaikan beberapa poin tadi untuk supaya tergambar oleh kita bahwa ibadah haji adalah ibadah yang memang banyak bermunculan padanya masalah-masalah mu'asirah, masalah-masalah kontemporer. Sebab kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan yang pasti akan berpengaruh pada pelaksanaan hukum, wabil khusus dalam persoalan ibadah haji. Dalam buku ini disebutkan beberapa masalah yang masuk dalam kategori masalah yang perlu untuk diberikan penjelasan. Yang pertama adalah tahdid nisabil hujjaj wa asaru fi wujubil hajj. Apa hukumnya membatasi jumlah haji? Kan haji itu sebagai sebuah kewajiban. Sekarang ketika ada orang yang sudah mampu melaksanakannya, tapi jumlah dibatasi. Bagaimana nanti kalau dia mati sebelum dia berhaji, padahal dia sudah mampu? Itu persoalannya.
walillahi 'alan nasi hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Siapa yang diwajibkan? Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang sudah mampu. Sekarang ada orang yang mampu. Harta ada, badan sehat. Tidak ada yang dipersoalkan. Harta yang ditinggalkan untuk keluarga juga ada. Aman dalam perjalanan. Tetapi dia tidak bisa berangkat karena dibatasi. Kalau di Arab Saudi itu mesti ada namanya tasrih. Mesti keluar untuk tasrih al-hajj. Kalau tasrih itu keluar, itulah izin mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau tasrih itu tidak keluar, berarti tidak boleh dia untuk mengerjakan haji. Nanti akan ada checkpointnya. Akan diperiksa itu oleh security, oleh bagian penjagaannya di perbatasan akan dicek ada ndak izinnya. Padahal dia mampu, cuma tidak ada izin. Bagaimana nanti kalau seandainya dia wafat dalam keadaan tidak berhaji padahal mampu? Nah, apakah tidak ada izin ini atau tidak sampai belum sampai nomor antrian? Kalau di kita kan nomor antrian. Katanya sekarang sudah sampai berapa tahun itu? 28 tahun. Kalau di Makassar katanya bisa sampai 35 tahun. Kalau hari ini mendaftar 35 tahun baru bisa. Andai kan dia mendaftar di umur 50 tambah 35, berarti 85 tahun. Kalau umur 40 berarti nanti umur 75. Entah ada dia entah enggak. Pada umur itu baru dia kebagian. Nggak tahu, katanya ada ide dari Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan apa istilahnya itu war tiket apa itu, katanya dengan cara itu nanti tidak akan ada lagi antrian. Wallahu a'lam apakah memang bisa itu sebagai solusi. Kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau tidak, nah sekarang status dia mampu tidak berhaji itu kemana? Apakah itu menjadi bagian dari alasan untuk bisa selamat dia berhujjah di hadapan Allah? Kalau ditanya kenapa tidak haji, antrian belum sampai umpamanya, gimana? Atau kenapa tidak haji? Tidak keluar tasrih saya dari pemerintah umpamanya, kalau bagi orang-orang Saudi. Nah, ini masalah pertama yang di sini yang dibahas, dan penyebab ada masalahnya seperti tadi. Karena kekhawatiran dia tidak mengerjakan perintah Allah, padahal bukan dianya yang tidak mengerjakan perintah Allah, tetapi ada urusan-urusan administrasi yang dengannya dia tidak bisa melaksanakan. Ini dianggap persoalan baru karena para ulama dulu tidak pernah membahas persoalan itu. Tidak ditemukan pendapat para ulama mazhab pada masa dahulu yang berkaitan dengan persoalan tahdid, membatasi. Dulu tidak ada batas, berangkat. Siapa yang siap, sanggup, berangkat. Dengan apa dia berangkat, itu urusan dia. Maka dulu dalam sejarah orang-orang tua kita dulu macam-macam. Ada yang pakai kapal, itu bisa hitungan bulan. 3 bulan atau 4 bulan baru nyampe sana. Bagaimana kalau seandainya ada yang wafat dalam kapal itu? Di mana mau dikuburkan? Mau ditunggu setelah sampai di daratan? Tidak bisa. Sementara dia sudah meninggal, dan meninggal masih dikuburkan. Maka ada katanya, wallahu alam, tapi ada dulu saya mendapatkan informasi kalau terjadi peristiwa seperti itu, katanya dia dimandikan, dia disolatkan, nanti pas dikafani, nanti pas dikuburkan dia dimasukkan ke dalam laut, tapi dibenamkan, diikat dan dibuat batu berat, sehingga dengan batu berat itu dia turun ke bawah. Katanya seperti itu. Wallahu alam. Yang informasi yang saya dapatkan seperti itu. Tidak tahu kalau ada bapak yang mendapatkan informasi yang berbeda. Kan tidak mungkin dia tetap ada di situ karena dia sudah mati. Niat hajinya dia sudah dapatkan, mudah-mudahan Allah menerima.
Walaupun dia tidak jadi melaksanakan, tapi niat pelaksanaan haji dia sudah mendapatkan, sudah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia wafat, maka itulah solusi. Kalau tidak nanti akan bermasalah bagi jemaah yang lain. Sekarang mungkin tidak ada lagi yang seperti itu, tapi katanya ada juga yang mau mencoba seperti apa dulu orang-orang dulu pakai haji, katanya ada kapal pesiar. Kapal pesiar yang banyak pula yang mendaftar, katanya berangkat dari Malaysia, kemudian dalam hitungan sekian lama nanti akan sampai ke sana. Ya silakan saja kalau seandainya mau mencoba seperti itu. Tapi ketika sudah tersedia fasilitas yang memang lebih membuat kita tidak diberatkan, tentu itu akan menjadi lebih baik. Tidak mesti kita memilih mana yang sensasi-sensasi yang ketika mencoba untuk seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Kan macam-macam keinginan orang kan. Maka dulu ada di antara sahabat nazarnya kepada Rasul, dia bernazar untuk ke Mekah jalan kaki. Bernazar ke Mekah dengan jalan kaki. Apa kata Rasul? Kamu pergilah ke Mekah itu, tapi jangan jalan kaki. Kalau ada kuda, ada onta, kenapa harus pilih jalan kaki? Meskipun dulu banyak orang yang jalan kaki. Sekarang dia bernazar itu. Nazarnya jalan kaki ke Ka'bah untuk tawaf. Tawafnya disuruh oleh Nabi, tetap laksanakan nazar itu, tapi jalan kakinya tidak. Karena itu bagian dari mempersulit diri. Jika memang akan terasa sulit, jangan pilih itu. Tapi kalau sekedar untuk nyari sensasi, mencoba seperti apa orang dulu berhaji pakai kapal, silakan saja. Maka ada pula yang pakai sepeda. Katanya ada yang mau coba jalan kaki coba. Iya. Udah sampai sana ya. Ya. Mudah-mudahan hajinya diterima. Tapi ketika ketika hanya sekedar untuk mempersulit diri, itu sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Nah, jadi balik kepada persoalan tadi, ini dianggap masalah baru karena para ulama tidak membicarakannya. Lalu dihubungkan kemana persoalan batasan ini? Walaupun belum ada pembicaraannya oleh para ulama, tetapi ada yang bisa dikiaskan. Pengkiasannya itu hanya bisa, yang paling dekat kiasnya adalah kepada seperti amannya dalam perjalanan. Amannya dalam perjalanan. Kalau aman dalam perjalanan kan berarti istita'ah. Kalau tidak aman dalam perjalanan berarti itu dianggap tidak mampu. Maka adanya batasan-batasan tadi itu dianalogikan ke situ. Tapi karena waktu itu sudah masuk, insyaallah nanti kita sambung setelah azan insyaallah. Kita, karena memang ada batasan. Karena kalau tidak dibatasi, nanti orang justru tidak terhitung jumlahnya. Maka di negara sendiri. Karena sudah dibagi-bagi oleh Saudi masing-masing negara. Saudi kemudian diikutkan oleh negara kita. Wallahu a'lam. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke persoalan yang tahdid nisabi al-hujjaj, membatasi jumlah sehingga tidak semua mendapatkan izin untuk melaksanakan pada saat itu dikarenakan oleh jumlah yang terbatas. Kalau di kita persoalan antrian, sementara kalau di Arab Saudi persoalan tasrih. Yang tidak dapat izin pasti tidak akan dikeluarkan tasrihnya, izin perjalanan menuju Makkah. Maka di sini dikatakan masalah ini dapat dikiaskan. Kalau kita tengok bagaimana para ulama berpendapat secara langsung dalam masalah itu tidak ditemukan. Tetapi yumkinu qiyasuha ala mas'alati khuluwit tariqi minal mawani'. Kita dapat mengkiaskannya kepada persoalan khuluwit tariq minal mawani'. Sunyinya jalan dari halangan, rintangan. Ke situ dapat dikiaskan. Nah, kalau seandainya memang dia terhalang karena seperti itu, ya berarti dianggap itu bagian dari tidak mampu. Jadi dia tidak bermaksiat kepada Allah dengan tidak berhajinya pada saat memang dia tidak mampu melakukannya. Andaikan dia mati sebelum melaksanakan haji dikarenakan oleh izinnya yang belum sampai atau antriannya yang belum sampai, berarti di hadapan Allah nanti dia tidak akan dihukumkan sebagai orang yang bermaksiat untuk tidak berhaji pada saat dia mampu, karena bukan dia yang tidak mau untuk melaksanakan, tetapi nomor antrian atau izin yang tidak didapatkan. Ada di sini juga dibahas ketika ada seseorang mendapatkan izin, boleh enggak izin itu dia jual ke orang lain? Dia enggak jadi berangkat, enggak mau dia berangkat, tapi dijualnya kepada orang lain. Di sini dikatakan la yajuz.
La yajuzu liman aqaba, tidak amanah dia kan. Yang berhak untuk berangkat adalah dia. Sementara sekarang ketika dia dapatkan, dia tidak jadi, nggak tahu alasannya apa, tapi dia jual izin keberangkatannya kepada orang lain, sehingga yang berangkat bukan dia, tapi orang yang membeli tadi. Itu memperjualbelikan hal yang seperti itu. Apa hukum? Itu kecenderungannya para ulama mengatakan itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena kalau tidak nanti akan terjadilah jual beli hal yang seperti itu. Kalau yang berhak saja tidak boleh menjual, kan dia berhak, dia punya kan, tidak boleh untuk menjualnya. Apalagi orang yang tidak punya hak lalu dia jual, diminta orang lain untuk membayarnya, sehingga orang yang membayar itu yang berangkat dengan menjual jatah orang lain yang tidak jadi berangkat. Di situ ada semacam katakanlah mungkin semacam manipulasi, ada keuntungan-keuntungan pribadi yang didapatkan, ada di situ tergambar tidak amanah dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Maka dalam masalah ini, kalau masalah yang pertama, kalau memang sekadar dia tidak jadi melaksanakan haji karena alasan yang tadi, maka insya Allah dari segi niat dia sudah mendapatkan. Kan mungkin aja dia wafat, dan banyak memang kejadiannya. Sebelum dia berangkat sampai masanya ternyata dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia dalam keadaan tidak berhaji. Bukan dia yang tidak mau, tapi gilirannya yang belum sampai, maka itu bukanlah sebagai sebuah tanggung jawab yang nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ada sebenarnya satu persoalan yang di sini juga dibahas, cuma agak panjang. Ini persoalan safarul mar'alil haji fit ta'ira biduni mahram. Safarnya seorang perempuan untuk berhaji tanpa mahram. Kalau di kita sering itu solusinya ada disepakati sebulanah, inilah mahram. Kadang-kadang salah sikap pula dia sampai di sana. Karena dia ditetapkan sebagai mahramnya, sampai di sana mau kayak mahram apa pula dia. Padahal itu adalah orang-orang yang ditetapkan. Kan tidak boleh menerangkan seperti itu. Lebih baik kita membaca persoalannya, boleh tidak perempuan berhaji, nanti naik pesawat dan sebagainya, tapi tanpa mahram. Kalau kita tengok hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak yang melarang. Janganlah seorang perempuan itu musafir, yang kalau musafir itu kan perjalanan jarak jauh. Musafir pasti perjalanan jarak jauh. Tidak ada perjalanan jarak pendek lalu disebut safar. Dulu mungkin sudah pernah saya sampaikan, safar itu artinya terbuka. Setiap kosakata yang di situ ada safara, mesti ada di situ makna terbuka dan membuka. Sehingga kenapa safar jarak jauh, perjalanan jarak jauh disebut safar, itu dikarenakan akan membuka tabiat seseorang. Jadi kalau mau tahu tabiat kawan kita yang sesungguhnya, safarlah sama dia seminggu. Tahu aslinya. Dia pelitkah, dia pemaafkah, dia pemarahkah, safarlah seminggu sama dia. Maka namanya safar. Kalau jarak dekat, tidak ada istilah safar. Mana cunya? Safar, mana kantor bati? Itu tidak safar. Karena jaraknya dekat. Nah, maka perempuan ketika safar jarak jauh, perjalanan jarak jauh tapi tidak pakai mahram. Di sini ada dua pandangan para ulama. Pandangan para ulama. Yang pertama, la yajuz. Yang pertama mengatakan la yajuzu lil mar'ati as-safaru bil ta'ira biduni mahram li hajjin wala li ghairi.
Nggak boleh bagi seorang perempuan untuk safar, haji, atau untuk selain haji, seandainya dia tidak bersama mahramnya. Ini pandangan yang pertama. Pandangan ini dianut oleh ada yang ulama-ulama kontemporer, ada yang ulama-ulama yang pada masa dahulu, karena berdasarkan kepada hadis, ada banyak hadis yang melarang untuk melakukannya. Di antaranya, la tusafiril mar'atu salasata ayyamin illa ma'azi mahram. Janganlah seorang perempuan itu safar 3 hari kecuali bersama mahram. Itu hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la tusafiril mar'ata yaumaini illa ma'aha zaujuha au dzu mahram. Janganlah seorang perempuan itu musafir selama 2 hari, berarti kan safar jarak jauh. Kalau haji kan 40 hari. Kecuali bersamanya ada suaminya atau ada mahram yang lain. Ada hadis Abu Hurairah, ada hadis-hadis yang lain yang secara terang memang melarang perempuan untuk haji tanpa mahram. Namun ini bukanlah sesuatu yang diijma'kan oleh para ulama, yang disepakati, karena ada di antara ulama yang memandang dari sisi illat. Kenapa dulu dilarang, dan apakah illat itu yang kalau sudah berubah itu akan dapat merubah hukum atau tidak? Di situ penyebab kenapa mereka berbeda. Para ulama ketika tidak memandang illat, maka dia memakai hukum yang ada pada hadis itu, tanpa memandang illat kenapanya. Jadi tidak disandarkan kepada illat kenapa dia dilarang. Sementara sebagian yang lain, sebagian itu ya seperti Syekh Jibrin dan kiasan dari qaul Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, i'tibaran birrifqatil ma'muna wa amnit tariq. Andaikan memang ada temannya yang dapat sama-sama menjaga diri, Imam Syaukani juga mengatakan seperti itu. Kalau seandainya ada perempuan mukminah yang bersama rombongannya adalah perempuan mukminah yang terpercaya, yang dalam pelaksanaan ibadah haji, seandainya dia tidak punya tidak punya mahram, tapi dia dapat aman dalam perjalanan seperti yang tadi, maka sebagian membolehkan. Maka hadis-hadis yang tadinya melarang itu memang adalah hadis Nabi, dan hadisnya adalah sahih, ada dari Bukhari, ada dari Muslim. Cuma sebagian memandang dari sisi illatnya. Karena dulu katanya perjalanan yang sangat tidak aman, setiap persimpangan jalan ada penyamun, ada perampok macam-macam, sehingga tidak mungkin seorang perempuan bisa musafir tanpa laki-laki yang melindunginya. Sementara safar di zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Banyak yang memandang illat yang seperti tadi. Bahkan ada hadis Nabi gambarannya begini. Nabi bilang kepada ada Adi namanya, ya Adi, itu seorang sahabat. Andaikan umurmu panjang, katanya, andaikan umur kamu panjang, nanti kamu akan lihat seorang perempuan berangkat dari Irak menuju Masjidil Haram, dia tidak punya teman apapun kecuali dia sendiri, dan dia merasa aman. Dan Adi mengatakan dia melihat itu. Nah, berarti ada hadis yang mendukung. Nah, maka ini adalah masalah yang diperselisihkan. Maksud saya, daripada menetapkan mahram seperti tadi, kan katanya wajib mahram, maka dibuat-buatkanlah mahramnya. Ibu nih, bapak nih mahramnya, ibu nih, bapak nih mahramnya. Ditetapkanlah oleh yang berwenang dalam persoalan ini. Sehingga sampai di Mekah sana, ya kayak mahramnya dia kayak kakak beradik. Karena itulah mahram yang ditetapkan. Justru itu jauh lebih parah. Namun adanya mahram itu pasti akan lebih baik. Karena itu keluar dari semua bentuk perbedaan. Seorang perempuan pun akan merasa aman. Karena banyak nanti hal-hal yang perlu mungkin kerja berat dalam safarnya.
mengangkat barang segala macam, lalu siapa yang akan mengangkat? Tapi kalau hanya alasan itu, sekarang pun yang ngangkat itu sudah ada semuanya. Ada pokoknya bahkan dia tidak tahu menahu dengan tasnya kecuali sudah sampai di hotel. Nanti tidak lagi tahu tasnya kecuali dia turun di bandara. Kalau memang alasannya untuk mengangkat, karena tidak perlu lagi sekarang jemaah angkat-angkat itu. Ada orang yang dibayar untuk soal itu. Nah maka kita mesti memandang masalah ini sesuai dengan perdebatan yang ada di kalangan para ulama. Yang lebih selamat, yang nyaman, ya tentu saja dengan adanya mahram. Tapi ketika ada yang mengatakan boleh tidak, dengan catatan dia mesti bersama perempuan-perempuan yang mukminah, itu ada pandangan yang disampaikan oleh para ulama karena dia memandang ilat dari yang tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mohon maaf waktu kita sudah habis, maka sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah. Sekali lagi yang akan berangkat ibadah haji, kita doakan semoga semuanya diberikan kemampuan dan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan rangkaian haji dari awal sampai akhir sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baba TV Sunnah, belajar agama